Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Evita Nursanti. Kita melanjutkan materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Submateri saat ini yang kita lanjutkan yaitu kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Kemampuan dasar yang akan kalian miliki yaitu dalam bab ini yaitu dapat memformulasikan hubungan antara konsep torsi, momentum sudut, dan momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi. Sebuah gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Nah, perhatikan syarat keseimbangan sistem partikel yaitu jumlah gaya-gaya sama dengan 0 jika pada sumbu X, maka sigma Fx sama dengan 0. Jika pada sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Contoh keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Ada konstruksi jembatan, ada siswa atau anak-anak yang bermain cungkat-cungkit, ada seorang akrobat yang berjalan di atas tali, ada seorang pedagang yang membawa dagangannya di pundak. Terus, apakah titik berat itu? Titik berat sebagai suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi pada titik itu. Jadi terpusat di titik itu dari letak titik-titik yang dipengaruhi gravitasi. Bagaimana cara menentukan letak titik berat pada benda homogen yang beraturan? Di sini jika ada batang berarti di tengahnya, jika ada segi empat juga ada di tengahnya, lingkaran bola, segitiga, cincin, silinder, dan kerucut atau limas pejal. Ada hitungan matematisnya masing-masing. Secara kuantitatif, menentukan letak titik berat jika pada suatu benda yang memiliki berat V terletak pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga titik berat pada sumbu X yaitu berat 1 kali posisi benda 1 di sumbu X plus berat 2 kali posisi benda 2 di sumbu X, kemudian berat benda 3 kali posisi benda 3 di sumbu X per berat 1 ditambah berat 2 ditambah berat 3, sehingga pada sumbu Y menggunakan persamaan yang sama. Mengapa titik berat sering diidentifikasi dengan pusat massa? Ini turunan dari rumus tadi. Jika yang diketahui adalah massa atau pusat massa atau W tadi. Kemudian jenis-jenis keseimbangan, ada keseimbangan stabil, yaitu keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan keseimbangannya semula. Keseimbangan labil, keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula. Keseimbangan netral atau indifferent, keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Ini misalnya contohnya keseimbangan labil. Yang pertama yang labil, jika dipengaruhi suatu perubahan, maka dia akan jatuh sehingga posisi titik beratnya
sehingga posisi titik beratnya maka akan berubah. Yang ini juga ketika sudah ke bawah sama, tidak akan kembali ke posisi semula. Ini stabil. Jika ada gangguan kecil, dia akan kembali ke titik semula, sedangkan netral, posisi apapun, titik beratnya tidak berubah. Ini penerapan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada atlet yang meloncat melewati palang yang tinggi. Pusat masanya meloncat sebenarnya berada di bawah palang. Kemudian ada tarikan gangguan keseimbangan lawan pada atlet taekwondo atau pencaksilat misalnya, dengan menghentikan gerak kakinya menyebabkan lawan tidak dapat menjaga keseimbangannya sehingga ia terjatuh. Yang ketiga, gambar pemain akrobat sedang memperlihatkan teknik seimbangan yang mengagumkan dengan cara mengatur titik berat gabungan mereka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.